Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Nibras Alfarukia. Di video kali ini, aku akan membuat program untuk menampilkan deret bilangan genap menggunakan perulangan while. Yuk langsung kita simak videonya. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Dev C++ nya. Pertama, kita klik New, lalu klik Source File. Nah, sekarang yuk kita mulai mengetikkan source code-nya. Pertama, tanda pagar include iostream, lalu selanjutnya using namespace std titik koma, lalu selanjutnya in main sepasang tanda kurung, lalu sepasang tanda kurung kurawal, lalu selanjutnya return 0 titik koma. Nah, di sini aku mau jelasin dulu dari tanda pagar include iostream. Nah, include iostream itu maksudnya gimana? Include iostream maksudnya aku akan membuat program yang nantinya program tersebut akan menggunakan fitur-fitur yang ada pada library iostream. Nah, iostream itu apa? iostream itu adalah sebuah library atau pustaka yang berisi kumpulan keyword dan function. Nah, selanjutnya using namespace std. Nah, kenapa aku menggunakan kata-kata ini? Karena nanti aku akan membuat program yang mana file-filenya itu adalah merupakan anggota dari namespace std. Jadi, salah satu peraturan jika kita menggunakan file dari namespace std, kita harus menyertakan kata std setelah file yang kita ketik. Nah, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan using namespace std pada baris kedua seperti ini, agar selanjutnya kita tidak perlu menambahkan kata std jika kita menggunakan anggota dari namespace std. Oh iya, tadi aku belum nyebutin apa aja nih yang termasuk dari anggota dari iostream. Nah, yang termasuk dari anggota iostream itu ada cout dan endl. Nah, cout dan endl juga ternyata termasuk dalam anggota namespace std. Jadi ketika nanti di bawahnya kita akan menuliskan cout atau endl, kita tidak perlu menambahkan kata std karena di atas ini kita sudah menggunakan using namespace std. Nah, untuk selanjutnya in main. Maksud in main ini apa sih? Nah, in main ini adalah function utama dari sebuah program yang aku akan buat. Nah, in main ini adalah satu-satunya function yang otomatis pertama kali dibaca oleh kompilator. Nah, in main ini jadi bagaikan bagian kepala dari sebuah program. Nah, maksud in di depan main ini apa? In di depan main ini maksudnya adalah return type integer.
Yang maksudnya adalah tipe data yang dikembalikan. Jadi ketika kita menulis in main di sini, kita mesti menulis return 0. Jadi maksudnya nanti fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah program selesai dieksekusi. Nah, sepasang tanda kurung ini adalah parameter dari fungsi tersebut. Namun ketika kita menggunakan inMain, karena inMain itu adalah function utama, maka kita tidak perlu menambahkan parameter di dalamnya. Oke, kita lanjut sekarang untuk pendeklarasian variabel. Nah, di sini karena aku akan menampilkan bilangan genap dan bilangan genap itu merupakan bilangan bulat, maka aku menggunakan variabel yang bertipe data integer. Kita cukup mengetikkannya dengan in, lalu aku menginisialkan variabelnya dengan huruf A sama dengan 2 titik koma, lalu selanjutnya in kembali B sama dengan 8 titik koma. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian prosesnya. Nah, aku akan menampilkan kata deretnya terlebih dahulu. Jadi di sini aku ketik cout tanda kutip 2 deret titik 2 lalu titik koma. Nah, seperti yang aku bilang di awal, aku akan menggunakan perulangan while. Maka di sini sepasang tanda kurung. Nah, sepasang tanda kurung ini di dalamnya adalah kondisinya, yaitu aku mengetikkan A kurang dari sama dengan B. Lalu selanjutnya sepasang tanda kurung kurawal. Baru di sini cout A. Nah, aku menginginkan antar nomornya ada jarak. Jadi di sini aku kasih tanda diisi spasi 1 kali. Lalu titik koma. Lalu A sama dengan A plus 2 titik koma. Oke, selanjutnya di sini cout lagi and titik koma. Nah, jadi cara kerjanya while itu adalah pertama CPU akan mengevaluasi kondisinya, baru mengeksekusi pernyataan di bawahnya. Jadi di sini ketika kondisinya true, maka CPU akan mengeksekusi pernyataan di bawahnya. Nah, berarti di sini A-nya itu 2 kurang dari sama dengan B-nya itu 8. Berarti A kurang dari sama dengan 8. Nah, itu kondisinya berarti true kan? Maka selanjutnya CPU mengeksekusi pernyataan di bawahnya, yaitu menampilkan variabel A, yang mana variabel A itu sudah terisi angka 2. Lalu selanjutnya di bawahnya A sama dengan A plus 2, yaitu yang tadi A-nya 2 ditambah 2, berarti jadinya 4. Nah, di sini berubah A-nya menjadi sama dengan 4. Lalu balik lagi ke atas, mengevaluasi kondisinya kembali. 4 kurang dari sama dengan 8, maka kondisinya true. Maka CPU mengeksekusi pernyataan di bawahnya, yaitu menampilkan angka 4.
begitu seterusnya sampai nanti di mana kondisi while-nya ini adalah false, maka CPU akan berhenti mengeksekusi pernyataan di bawahnya. Nah, kondisi false-nya itu ketika A-nya sama dengan 10. Jadi 10 kurang dari sama dengan 8, maka kondisinya menjadi salah. Dan pernyataan di bawahnya tidak dieksekusi dan program selesai dijalankan. Oke, sekarang kita compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam pengetikan source code-nya. Oke, di sini errornya 0, warningnya 0, berarti tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita coba run atau kita coba jalankan. Oke, benar ya, berarti 2, 4, 6, 8. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton.